top, paling cantik, paling seksi, paling montok di seluruh kota Mesir. Itu pun kepincuk dengan kegantengan Nabi Yusuf. Bahkan apa? Bahkan Nabi Yusuf pun dijebak. Dipanggil, Yusuf, kemarilah kamu Yusuf. Nabi Yusuf masuk. Suleha tutup pintu, tutup jendela, tutup kunci pangkal, ada semua kunci. Nabi Yusuf berkata, kamu ngapain saya? Saya ingin berjuang dengan kau, wahai Yusuf. Saya tak kuat dengan ketampananmu itu. Walaupun saya di depan suami, walaupun istri, walaupun suamiku adalah Raja Mesir, tetapi ketampananmu tiada ratanya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf lari. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf lari? Ditarilah baju Nabi Yusuf dari belakang, sehingga baju Nabi Yusuf robek. Itu kan cerita namanya. Jadi beberapa tahun kemudian Nabi Yusuf diangkat sebagai Raja Mesir. Nabi Yusuf selain dia menjadi nabi, dia juga diangkat sebagai raja. Nah, Suleha ini yang sudah tua, Allah kembalikan dia sebagai wanita tercantik kembali seperti masa lalunya. Udah tua, tapi Allah rubah bentuknya menjadi wanita lebih cantik dan lebih seksi dari sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi Yusuf datang kepada istrinya yaitu Suleha, istriku, bolehkah aku tidur berdua denganmu? Kata Suleha, maafkan aku suamiku. Untuk saat ini saya tidak punya waktu untuk berduaan denganmu. Kamu kenapa wahai Suleha? Kamu dulu selalu tergila-gila denganku, tapi sekarang giliran kamu sudah menjadi istriku, kamu lari dari aku. Apa yang terjadi? Maafkan aku suamiku, kata Suleha. Sebelum saya mengenal Tuhanmu, memang aku tergila-gila denganmu. Aku bahkan berani merelakan tubuhku yang suci demi kau, wahai Yusuf. Tapi semenjak saya mengenal Tuhanmu, maafkan aku suamiku. Kau bahkan ku anggap sampah. Kau aja ku anggap kau sebagai orang biasa. Karena aku ini lagi senang, lagi enak berdua dengan Tuhanku. Maksudnya berdoa. Jangan berpikiran tidak. Maksudnya berdoa, sholat tahajud, baca wirid dan segala macam. Nah, ini bayangkan, istri Nabi saja yang dulunya tidak, sebelum dia masuk Islam, dia selalu mengejar Nabi Yusuf, kapanpun dikejar, pakai siasat apapun pakai supaya Nabi Yusuf masuk ke pelukannya di Suleha. Tapi ketika dia sudah kenal Allah, apa yang terjadi? Bahkan Nabi Yusuf pun ditinggalkan begitu saja, karena saking nikmatnya dia itu cinta kepada Allah. Saking ingatnya kepada Allah sehingga dia lupa diri, dia lupa suaminya, dia lupa anaknya. Begitu. Ini namanya ingat kepada Allah. Nah, oleh karenanya itu, kematian itu tidak bisa kita hindari. Ya, kematian tidak bisa kita hindari. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap menghadapi kematian. Dengan cara apa? Perbanyak kita punya amalan, perbanyak kita punya bekal, perbanyak kita punya kebaikan. Agar apa? Ketika kita meninggalnya itu enak. Ketika kita meninggalnya itu enak. Makanya kita itu kalau setiap doa itu kita selalu berdoa, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, aku meminta padamu, aku meminta kepadamu